Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah hingga saat ini limpahan berkah, limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga senantiasa masih tercurah atas kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita selalu dalam rahmat, hidayah dan lindungannya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan umat yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama terima kasih kepada BSMI yang telah memberi kesempatan saya untuk bersilaturahim, untuk berdiskusi tentang masalah kesehatan mental ini dengan teman-teman semua, dengan sejawat semua mungkin yang hadir di malam hari ini. Ini adalah sebuah keberkahan ya untuk saya, mudah-mudahan juga barokah untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi juga kepada Dr. Elvira, Dr. Idam ya, Dr. Bambang Edi yang sudah memberi kesempatan untuk sore ini kita bisa bertemu bersilaturahim. Tema pada malam hari ini diminta adalah tentang masalah kesehatan mental, karena kebetulan bidang fokus bidang saya adalah di masalah kesehatan mental. Dan saya bersyukur sekali karena sampai saat ini kesehatan mental itu hampir tidak pernah dijadikan sebagai prioritas masalah kesehatan, begitu ya. Mungkin jadi di nomor sekian gitu, di paling belakang gitu. Kadang-kadang ketika membahas masalah kesehatan mental itu dianggap hanya berkaitan dengan gangguan jiwa berat gitu, yang mungkin kalau dilihat secara angka jadi sedikit. Padahal masalah kesehatan mental itu cukup luas, tidak hanya terbatas pada masalah gangguan jiwa berat, sehingga angkanya kalau dilihat dari riset kesehatan dasar saja itu 6% lebih, artinya 6 dari 100 orang di antara kita, di sekitar kita itu mengalami masalah kesehatan mental. Nah, sama dengan kesehatan fisik, kita pun sebenarnya nggak ingin tahu-tahu sudah sakit atau tahu-tahu sudah sakit berat, ya. Tapi kita selalu ingin sebenarnya upaya yang paling utama adalah promotif, preventif. Nah, sehingga pada malam hari ini pun mudah-mudahan adalah bagian penting dari kita semua untuk melakukan upaya promotif dan preventif di masalah kesehatan mental. Sesuatu yang kadang-kadang terasa sederhana, tapi ini adalah kunci. Karena manusia itu holistik, ya, bio, psiko, sosio, spiritual begitu ya, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau secara holistiknya manusia itu satu saja terganggu pasti akan mengganggu yang lain gitu. Sama dengan kesehatan mental. Ketika masalah kesehatan mental itu muncul, sangat mungkin nanti berkaitan dengan masalah kesehatan yang lain termasuk kesehatan fisik. Nah, sehingga kalau bicara tentang sistem imun misalnya, ini nggak lepas dari masalah kesehatan mental. Ketika kita menjaga kesehatan mental kita, maka itu adalah bagian penting bagi kita untuk menjaga sistem imun kita. Saya akan mencoba share screen ya, hanya sebagai panduan saja kita diskusi. Tentu akan mudah-mudahan nanti akan lebih banyak waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama. Bisa terlihat ya? Bisa dong. Ya, jadi karena sore ini atau malam ini bahasanya adalah tentang solusi Islam gitu ya. Mudah-mudahan di forum ini juga insya Allah banyak yang lebih paham ya tentang masalah kajian Islam ini, termasuk Dr. Bambang ya. Mudah-mudahan nanti akan saling melengkapi dan menguatkan ya bagaimana Islam itu sebenarnya menjaga masalah kesehatan mental itu sejak awal gitu dalam promosi dan prevensinya. Nah, terkait dengan situasi khusus di masa pandemi ini, maka ini kemudian menjadi jauh lebih tertantang gitu ya. Di masa-masa yang lain gitu, apa tidak ada sama, sebenarnya sama persis, tidak ada bedanya. Hanya kita sedang berada di masa
pandemi yang ini adalah sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita, baik personal maupun sosial, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kesehatan mental seseorang. Ya, kalau kita apa toh sebenarnya definisi kesehatan mental itu gitu, maka banyak kajian yang mengatakan bahwa ya menyimpulkan bahwa orang sehat mental itu produktif itu. Makanya salah satu cara deteksi dini ya masalah kesehatan mental bagi anak, remaja maupun dewasa siapapun itu, kita juga kadang-kadang bisa melihat dari terganggunya masing-masing ini gitu. Kalau orang sehat mental itu produktif. Produktif itu ya sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Kalau anak-anak ya produktifnya dia bermain ya, dia bisa melakukan, dia misalnya sesuai usia, sudah saatnya bisa maam sendiri, dia maam sendiri, itu produktif gitu. Kalau dia remaja, produktivitasnya juga berbeda gitu. Prestasi sekolah mungkin bisa menjadi bagian ya, capaian-capaian di dalam pemahaman tentang agama dan sebagainya itu adalah wujud produktivitas. Jadi produktif tidak hanya dalam konteks ekonomi gitu ya, jadi produktif. Orang sehat mental itu selalu bertumbuh gitu, berkembang gitu, tidak stuck gitu. Nah, sehingga ketika ini kok biasanya produktif kok menjadi tidak. Nah, itu kadang-kadang bisa kita jadikan sebagai sinyal ada apa gitu. Tidak, jangan langsung, kita nggak boleh menjudge, oh ini gangguan jiwa nih gitu. Tapi ada apa ya untuk kemudian kita melakukan deteksi dini. Jadi kita tidak mendiagnosis gitu ya, tetapi ini adalah sinyal. Ketika kita pahami ini, kita berharap ini menjadi sinyal sehingga kita jadi lebih aware gitu dengan lingkungan. Kok biasanya dia pulang sekolah itu terus dia melakukan ini, terus ini, terus ini kok sudah beberapa hari pulang sekolah masuk kamar nggak ngapa-ngapain ya gitu. Itu aware gitu. Terus harus ngapain nih gitu. Aku kok biasanya bangun tidur langsung mikir, oh aku harus ini, aku harus ini, kok bangun tidur rasanya jadi nggak pengen ngapa-ngapain ya. Rasanya nggak ada planning untuk, kalau ibu-ibu itu kan bangun tidur agendanya udah sederet gitu ya. Kok aku nggak kayak biasanya ya. Ini menjadi aware gitu terhadap diri kita sendiri ya, atau lingkungan kita. Jadi orang sehat mental itu produktif. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan situasi pandemi, tentu kan ini bisa menjadi tantangan di semuanya ya, termasuk produktivitas kita. Nah, bagi orang yang sehat mental, maka dia akan tetap berada dalam kondisi produktif. Apa mungkin kita yang dalam keadaan sehat pun mengalami penurunan dari produktivitas ini? Ya sangat mungkin gitu. Tapi orang yang sehat mental itu akan mudah untuk kembali gitu. Jadi disebut dengan daya resiliensi kan begitu ya. Resiliensi itu daya lenting. Jadi kalau anak kita punya mainan apa ya, squishy ya, yang kalau ada bentuk roti, ada bentuk buah, baunya juga sesuai dengan bentuknya gitu. Itu kalau semakin mahal squishy itu, kalau dikempeskan gitu ya, dipenyet sampai kempes itu, terus dibuka lagi, dia akan balik lagi ke bentuk semula gitu ya. Nah, itu daya lenting. Jadi sebagai seorang mukmin yang sehat mental itu ya seperti itu. Jadi ketika ada tekanan kemudian mengganggu, maka dia akan terus balik lagi, dia mampu untuk kembali lagi. Ya, kalau dia produktivitasnya sempat turun, dia akan kembali lagi produktifnya. Itu rasa syukur dan bahagia. Makanya tadi di ya ada analisis tentang sehat mental ya. Merasa syukur dan bahagia loh. Apa orang boleh sedih gitu? Ada pandemi, nggak sedih, nggak takut kan ya, bukan nggak boleh, tapi tadi daya apa ya yang ini ya, ada sedih, ada marah, ada itu tuh kemudian mudah untuk kembali lagi ya, dia akan bisa mudah mencari hikmah, nanti di belakang akan kita bahas ya, sehingga balik-baliknya ujung-ujungnya dia akan kembali pada syukur dan bahagia. Itu adalah orang yang sehat mental. Orang yang sehat mental optimis itu
berpikir positif, nanti di belakang juga kita akan bahas ya, dan dia akan nggak berhenti gitu, bahwa semua akan bisa teratasi. Itu adalah orang yang sehat mental, sehingga ujian apapun, masalah apapun yang dihadapi, dia akan terus bergerak, tidak diam gitu, untuk menyelesaikan dengan optimis. Orang yang sehat mental juga punya ciri positif terhadap dirinya dan orang lain. Jadi husnudon ya pada dirinya, ya, dia tidak akan masuk. Apa ada orang yang negatif terhadap dirinya? Banyak itu. Katanya depresi itu 10% populasi gitu. Nah, orang depresi ini paling sering adalah negatif terhadap dirinya. Kenapa aku harus dilahirkan tidak bahagia? Kenapa aku tidak pinter seperti yang lain? Kenapa orang itu seperti itu? Kenapa aku begini gitu. Jadi dia negatif terhadap dirinya. Orang juga bisa negatif terhadap orang lain. Wah, aku nih loh orang yang paling hebat. Alah, dia itu ngomong selalu kayak gitu. Oh, dia jadi I'm okay, you are not okay. Kalau dia tidak positif terhadap orang lain. Atau I'm not okay, you are okay. Dia yang selalu negatif terhadap dirinya. Padahal jelas Islam menyebutkan bahwa setiap kita itu, kita manusia itu makhluk terbaik gitu, dan setiap kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka yang terbaik adalah yang paling takwa gitu, bukan yang lebih pintar, lebih cantik dan sebagainya gitu. Jadi dia akan bisa kembali ke sana, kembali, dan itu semua sudah Allah bekalkan gitu ya untuk kita sebagai seorang mukmin. Orang yang sehat mental mampu menghadapi tantangan hidup, tadi juga sudah ya. Jadi apapun itu, maka dia akan maju terus ya. Dia bisa menghadapi gitu. Bukan berarti senang ya, selalu senang dengan tantangan ya, tapi dia ketika ada tantangan dia mampu menghadapi. Kemudian orang yang sehat mental juga berperan pada lingkungan. Jadi ciri-ciri ini ya sebenarnya sangat Allah nggak usah disebut sehat mental juga, seorang mukmin harusnya begini begitu kan ya. Tapi ini didefinisikan secara umum oleh banyak orang gitu ya, bukan hanya oleh seorang mukmin gitu, bahwa orang sehat mental harusnya seperti ini. Dan sebagai mukmin, insya Allah kita sudah ada bekal ya, yang Allah tuntunkan ya. Allah yang paling tahu atas kita. Maka semua yang tuntunan yang terbaik adalah yang berasal dari yang paling tahu tentang kita. Gitu. Ya, dan orang yang sehat mental memiliki landasan spiritual yang baik. Nah, pada saat kondisi pandemi ini tentu bisa saja ada perubahan-perubahan ya. Kalau kita lihat kan pandemi saat ini tuh kan satu yang belum pernah ya kita, mungkin sebagian besar kita itu bayang kewe ora gitu ya. Membayangkan saja itu enggak gitu. Kok ada ya kejadian kok sampai kita itu enggak boleh buka sekolah gitu ya, berbulan-bulan gitu. Sampai enggak bisa kuliah berbulan-bulan, libur berkepanjangan, kok harus, itu sesuatu yang benar-benar tidak diprediksikan. Bahkan sampai ibadah haji umroh pun tidak bisa dilaksanakan di tahun ini. Itu kan sesuatu yang tidak hanya menjadi sebuah stresor personal ya, tapi ini menjadi stresor sosial umat gitu. Makanya mengatasi COVID itu bukan urusan personal, tidak hanya urusan personal, tapi urusan umat. Ketika kita berperan penting ya, sesuai yang kita bisa dalam mengatasi COVID ini, memutus rantai penularan, itu kita sedang berjuang untuk umat. Tidak untuk diri kita sendiri. Nek saya kan sehat, saya masih muda, saya ini, saya ini. Loh, ini bukan urusan personal, ini adalah urusan umat gitu ya. Sehingga kejadian-kejadian ini menjadi sebuah stresor ya, sesuatu yang membuat orang kemudian terjadi perubahan, dan perubahan itu ya, perubahan di dalam karena ada input eksternal ya yang masuk ke dalam hipotalamus kita ya, dalam sistem saraf pusat kita, maka di situ akan terjadi reaksi yang mengganggu keseimbangan sistem tubuh kita, termasuk
sistem kimiawi di dalam sistem saraf pusat kita. Padahal di dalam sistem saraf pusat kita itulah pusatnya tadi pikiran, perasaan, ya, kesehatan secara umum, sehingga ketika awal-awal terjadi bisa jadi terganggu keseimbangan itu. Jadi bukan berarti orang sehat mental itu ada COVID juga santai aja lah, rapopo, nggak boleh takut, nggak boleh marah, ya, nggak boleh kecewa gitu. Tidak. Tapi begitu muncul reaksi-reaksi itu, maka orang yang sehat mental tadi memiliki daya resiliensi yang bagus sehingga dia akan segera balik. Ya, balik itu bukan berarti balik bisa ngatasi keadaan COVID langsung hilang, tidak, tapi dia akan balik pada kondisi tadi produktif, syukur, bisa mengatasi problemnya dan problem di lingkungannya, ya, tetap spiritualnya terjaga dan sebagainya. Jadi dipencet kayak apapun dia akan ngembang lagi dalam bentuk yang semula. Nah, itulah yang diharapkan ya menjadi ciri orang yang sehat mental. Nah, dan sebagai seorang mukmin, ya, Allah sudah mengingatkan kita berulang-ulang dalam banyak ayatnya bahwa memang hidup kita itu diuji oleh Allah untuk menunjukkan siapa yang sabar, ya, untuk menunjukkan siapa yang benar gitu, itu perlu ujian. Gitu. Jadi ketika kemudian ada situasi yang nggak sama persis yang tidak seperti yang kita inginkan, maka kita yakin betul, seorang mukmin yakin betul ini itu ujian Allah ini, ya. Dan ini yang mempercepat seseorang itu acceptance, menerima gitu. Ya udah, ini dari Allah, kita terima gitu. Apapun ya, apapun dibalik itu gitu. Tapi acceptance ini bagian penting dari bahwa situasi ini harus kita terima dan kita atasi. Dalam teori psikologi ya, ketika orang itu mengalami satu peristiwa yang besar gitu, atau disebut dengan sebuah krisis gitu ya, situasi krisis gitu, maka seseorang akan melalui beberapa tahap sampai kepada penerimaan. Ya, mungkin teman-teman yang pernah membaca atau saya kira banyak ya kita dapatkan teori-teori tentang tahapan krisis ini. Mulai dari denial, enggak lah, itu kan di luar sana, di Wuhan, Indonesia enggak gitu ya. Itu kan Jakarta, Jogja aman gitu. Mulai dari denial, kemudian marah, ini gara-gara ini, andai kan, berandai-andai tawar-menawar ya. Terus ya, sampai kondisi yang paling akhir yang diharapkan orang untuk bergerak itu ketika kemudian sudah acceptance. Oh ya Allah menguji kita dengan pandemi ini. Ya, kita terima ya, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan ya untuk membuat ujian ini meluluskan kita semua, meningkatkan derajat kita semua ya, dan bukan sebaliknya begitu. Nah, jadi ketika kita sebagai seorang mukmin itu senantiasa balik ke sana, maka cepat accept dengan apapun ujian yang diberikan Allah pada dirinya. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan, mungkin yang dokter misalnya ya, kalau kita mengobati pasien, itu kalau belum sampai ke acceptance ya susah banget. Mau dikasih obat satu kaleng juga nggak diminum begitu. Maka salah satu tugas kita adalah membuat dia accept dengan sakitnya. Kalau dia diuji dengan sakit, dengan gula atau yang lain ya, kemudian kita bisa mengedukasi sampai dia accept, menerima, ya ini adalah ujian dan itu adalah yang terbaik pasti menurut Allah gitu. Maka dia akan, terus saya harus bagaimana dok gitu. Tapi kalau belum ya, enggak lah ya, masih di fase-fase yang sebelumnya ya, akan menjadi tantangan kita ya sebagai seorang dokter untuk bisa memberikan menjadi saluran penanganan dari Allah gitu ya, obat dari Allah. Ya, jadi Islam punya solusi untuk membuat orang itu cepat ya, kemudian ikhlas menerima bahwa semua itu terjadi adalah karena kehendak Allah. Walaupun seluruh dunia ada sebuah diskusi ya,
walaupun seluruh dunia itu bersekongkol memberikan kemudorotan padamu, maka tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Demikian juga sebaliknya, walaupun seluruh dunia itu bersekongkol untuk kebaikanmu, jika bukan karena kehendak Allah, juga akan terjadi. Jadi, semua terjadi pasti atas kehendak Allah. Di balik itu kan sesuai bidangnya. Nah, kemudian setelah menerima, baru kemudian kita ya bersama proses itu, maka kita kemudian akan bergerak. Apa yang bisa kita lakukan nih gitu. Dan kita akan kembali tadi produktif di masa pandemi, bisa jadi dengan cara yang agak berbeda dengan ketika di masa-masa sebelumnya, tapi konteksnya tetap bertumbuh dan berkembang gitu, ya. Nah, tadi ya ketika ujian-ujian diberikan itu ya untuk apa gitu ya. Allah juga meneruskan di dalam ayat-ayat tadi bahwa sabar, benar, itulah yang diharapkan menjadi output ya, menjadi outcome-nya orang-orang yang beriman ketika menerima ujian dari Allah. Mudah untuk diucapkan, tapi tentu ini adalah tantangan luar biasa bagi seorang mukmin itu mencapai kemenangan ya. Bagaimana sabarnya ketika sekarang berada di situasi pandemi? Tenaga kesehatan tentu berbeda. Benarnya dan sabarnya tenaga kesehatan tentu berbeda dengan yang bukan tenaga kesehatan, tapi semuanya diharapkan memiliki outcome yang sama gitu. Ya, output yang sama tentang kesabaran dan kebenaran ini. Ya, sehingga ketika semuanya berada di perannya masing-masing ya dan tercapai apa yang diharapkan dalam situasi ini, insya Allah ya kita akan bisa keluar bersama dari problem ini. Ya. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan, kita upayakan ya agar kita tadi memiliki mental yang sehat, memiliki resiliensi yang cukup bagus, dan kemudian bisa melakukan antisipasi-antisipasi yang positif untuk kita dan untuk umat ya. Nomor satu adalah hati-hati menjaga pikiran positif kita ya. Jadi sifatnya pikiran kita itu mengambil informasi itu lebih mudah pada apa yang mendukung isi pikiran kita gitu. Makanya kalau orang yang sudah terbiasa berpikir negatif itu kadang-kadang juga lebih mudah menerima input-input yang menguatkan negatifnya misalnya ya. Demikian juga sebaliknya, jadi berpikir positif, berpikir negatif ini buah dari latihan kita setiap hari. Ya. Makanya kemudian ketika orang terbiasa dengan berpikir positif, begitu ada sebuah peristiwa spontan yang muncul, ya juga pikiran positifnya. Kalaupun muncul pikiran negatif, cepat akan bisa di change ya kepada pikiran-pikiran yang positif. Ya, tapi kalau kita kembangkan aduh gimana ya, jangan-jangan nanti pandemi kalau ini gimana ya, nanti akan ada input hutan, betul kan? Ya itu juga seperti itu. Nah kan benar kan, kurasakan begini, nanti dia akan mengumpulkan banyak data ya, data yang negatif itu akan lebih mudah untuk terkumpul gitu. Makanya harus kita jaga ya. Bagaimana gitu? Yang pertama kan senantiasa kita ingat ya bahwa selalu ada kemudahan bersama dengan kesulitan itu gitu. Allah selalu memberikan menjejerkan setiap ujiannya, setiap yang kita menganggap kesulitan itu dengan jalan keluar, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Inilah salah satu yang motivator ya, ayat yang memotivasi setiap mukmin untuk senantiasa optimis gitu. Allah itu menjejerkan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan setelah, tapi bersama gitu. Sehingga ketika Allah ya mungkin dulu sering jadi guyonan ya, kalau orang Jawa itu kan, mungkin nggak hanya Jawa ya, orang Indonesia sebagian besar kita itu wong wis
jatuh aja saya bersyukur kan gitu ya. Jatuh gabrus itu. Alhamdulillah rapopo gitu. Udah jatuh aja masih alhamdulillah rapopo begitu kan ya. Terus sakit, alhamdulillah gitu. Jadi di situasi apapun itu, dan itu kan kita dengar sehari-hari, itulah salah satu yang membuat resiliensi kita itu tinggi. Udah jatuh, barangnya hilang ya masih alhamdulillah. Alhamdulillah surat-suratnya nggak hilang, cuma hilang uangnya gitu. Alhamdulillah dompetnya hilang dikembalikan walaupun uangnya nggak ada. Jadi ini yang membuat kita itu selalu optimis gitu ya. Dan sebagai seorang mukmin Allah mengingatkan itu berkali-kali gitu. Betapa Allah selalu sediakan ya. Allah selalu sediakan kemudahan-kemudahan jalan keluar itu gitu untuk kita semua. Kemudian rahmatnya yang begitu luas ya. Rahmatnya yang begitu luas untuk kita tuh nggak terbatas itu. Sehingga membuat kita senantiasa terus berharap gitu. Rahmat Allah akan datang, rahmat Allah pasti akan datang. Jadi optimis ya. Dan kita juga diingatkan untuk jauh dari berputus asa ya, bahwa kita semua apa sih yang Allah nggak bisa gitu ya. Saya pernah berada di situasi sakit ya, dan kalimat yang kalau kita dokter itu kan kalau sakit kan teorinya tahu ya, jadi lebih cemas daripada yang lain, asumsi saya gitu ya. Sehingga ketika sakit itu kan yang muncul teori-teori ini ya. Tapi ada satu kata dari sahabat saya itu yang benar-benar kemudian membuat kita itu ya balik ke ayat-ayat Allah ini gitu. Kata beliau waktu itu yang ada di pikiran saya ya, tidak saya ungkapkan, tapi yang ada di pikiran saya adalah deretan dari prediksi dari sakit itu. Terus beliau itu kata-katanya begini, apa sih ya, semua yang ada itu terjadi atas kehendak Allah gitu. Dia bilang kalimatnya itu sebentar ya, saya ini ada panggilan kajian rutin keputrian, saya tolak dulu. Lupa tadi ngabar. Dia bahasa Jawa bilang, dia panggil saya Yu kabeh kalah karo kersane Gusti Allah gitu ya. Kabeh semua itu kalah dengan kehendak Allah gitu. Teori bilang begini-begini, Allah yang paling berkehendak gitu ya. Dan itu membuat saya optimis gitu. Untuk kemudian, maaf saya izin sebentar untuk membalas kajian. Non sewu izin. Ya, jadi semangat gitu, begitu. Oh iya ya, gitu. Jadi mengingatkan kita kembali betapa apa sih yang Allah tuh nggak bisa gitu. Ya, semuanya akan bisa ketika Allah itu menghendaki. Jadi optimis gitu ya. Dan ini yang membuat kita tadi lenteng ya, dipencet gitu balik lagi. Harapannya adalah seperti itu gitu. Ya, dan kita jauh dari prasangka-prasangka gitu ya. Karena kita selalu diingatkan untuk senantiasa husnudon, berprasangka baik. Semuanya itu insya Allah adalah yang terbaik. Ini adalah penguat ya, penguat kita untuk beradaptasi ya. Katanya seorang yang sehat mental itu kan konteks paling dekatnya dengan adaptasi. Ya, perubahan-perubahan itu kita bisa kemudian beradaptasi gitu. Kalau sekarang di kondisi pandemi ini ya kita akan memang berbeda gitu ya, berbeda dengan tatanan kehidupan saat ini ya. Dan ini nggak apa-apa bagi seorang mukmin, bukan sesuatu yang sulit insya Allah itu, karena kita punya kemampuan untuk itu ya. Momen hijrah 1 Muharram ya, betapa kemarin mendengarkan ceramah Ustadz itu,
meninggalkan kampung halaman itu kan hal yang paling berat itu ya. Tapi ketika itu kemudian Rasulullah harus melakukan itu ya, dan semuanya juga indah gitu. Nah ini adalah semangat ya untuk kita bahwa situasi dunia baru pun, tatanan baru itu pun sesuatu yang pasti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak ya selama kita tetap terus mendekat padanya. Nah, terus gimana ya caranya supaya nggak mudah ya menepiskan pikiran-pikiran, aduh jangan-jangan, atau gimana nanti, sampai kapan, dan sebagainya gitu. Maka upaya-upaya untuk mengatur pikiran, jadi kunci nomor 1 tadi kan di pikiran kita ya. Maka bisa kita lakukan dengan ketika pikiran negatif itu datang, belajar untuk cepat-cepat nyetop gitu. Aduh, jangan-jangan 1, 2, 3 stop. Bismillah. Nah, terus di change. Ditutup dengan doa, ditutup dengan harapan, atau di change ke yang negatif. Insya Allah aku bisa. Bismillah, insya Allah semua baik-baik saja. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi harapan, doa itu akan kita terus kita kuatkan dengan afirmasi kalimat-kalimat positif itu untuk kita, dan itu akan menguatkan. Jadi kalau menguatkan memori ya, memori itu kan kita isi terus ya. Kalau kita kalimat-kalimat positif itu terus kita ucapkan ya, Bismillah ya Allah, la haula wala quwata illa billah, bismillah, semua baik-baik saja. Ya Allah, mudah-mudahan ini. Dan sebagainya itu kita terus lakukan, maka akan kuat ya, akan menguatkan memori di dalam sistem saraf pusat kita, sehingga itulah yang akan muncul ketika pikiran khawatir, pikiran takut, pikiran-pikiran negatif kita datang, itu akan mudah untuk balik kepada insya Allah semua akan baik-baik saja. Situasi begini, alhamdulillah aku masih bisa ini. Walaupun pandemi, alhamdulillah aku masih bisa ini. Alhamdulillah aku masih punya ini. Aduh, aku ini gimana ya? Udah gaji turun, ini turun. Alhamdulillah aku masih bisa. Oh, alhamdulillah aku masih punya. Terus ya, maka ini akan kalimat-kalimat ini akan menguatkan sistem memori positif di dalam sistem saraf pusat kita, dan akan secara kimiawi ya akan mencegah terjadinya. Jadi kalau ketika kita positif itu kan keluar serotonin ya, endorfin, dopamin, yang itu akan membuat kita syukur, bahagia gitu. Tapi kalau kepikiran negatif kita muncul terus dan tidak kita change, tidak kita stop, kita tutup dengan doa dan sebagainya, maka akan membuat serotonin kita akan turun, sedih berkepanjangan, depresi. Makanya tadi kalau kita nggak positif, nggak syukur, kemudian kita bisa jatuh dalam kondisi mental yang turun. Ya, jadi saling menguatkan, dan ini bisa saling, kan kadang teman kita atau keluarga kita curhat gitu, gini, kita bisa saling menguatkan. Iya ya. Mungkin bahasa empati kita gitu, ada teman kita curhat, iya memang sekarang semuanya berubah, tapi alhamdulillah ya Allah itu masih memberi kita ini, oh alhamdulillah ya Allah menjaga kita. Itu kita bisa saling menguatkan untuk terus ya menginput kata-kata positif, doa-doa, harapan itu dalam sistem saraf pusat kita ya. Nah ini tadi yang disampaikan juga oleh Dr. Ervina ya. Ini ayat yang sangat menjadi pegangan kita semua ya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukur ini, kenapa syukur ini menjadi sangat utama gitu ya, magnet. Kan kalau syukur itu menjadi magnet untuk munculnya atau datangnya kenikmatan-kenikmatan Allah yang lain gitu. Kalau syukurnya nggak ada, ya kenikmatan yang lain tuh jadi nggak termagnet mendekati kita gitu. Tapi kalau syukur itu ada, maka dia akan mendatangkan ya kenikmatan Allah yang lain. Jadi syukur ini akan menjadi penarik ya, pengikat dari nikmat-nikmat Allah yang lain. Dari sisi
kesehatan jiwa, ketika orang syukur, bahagia, maka tadi serotoninnya akan baik ya, seimbang, endorfinnya keluar, dopaminnya keluar, sehingga dia tetap sehat dan bahagia gitu. Dan itulah yang diharapkan ya menjadi kondisi kita di dalam menghadapi situasi apapun. Apa kemudian orang yang seperti itu kemudian menjadi abai? Tidak, ya. Tidak, bukan berarti ketika semua sudah diuji oleh Allah, semua sudah ada takdirnya, ya udahlah, wes biasa aja. Tidak begitu, ya. Kita tetap Allah menguji ini itu bukan untuk kita pasrah dan abai, tidak. Kita ikhlas, kita terima, tapi kita tahu bahwa ini kan ilmu kauniyah ya. Ini kan ayat-ayat kauniyah, ilmu-ilmu Allah gitu. Ada virus, dan itu ada ilmunya gitu. Sehingga bukan abai. Kalau abai bukan seorang mukmin yang baik ya. Karena dia abai tidak hanya terhadap dirinya dalam situasi sekarang, tapi dia abai terhadap kepentingan umat itu. Jadi informasi tetap penting, tapi selektif. Ya, mungkin kita memilih informasi-informasi yang sekarang kan dunia IT luar biasa ya, sehingga mana sih informasi yang saya butuhkan? Mungkin ada informasi yang penting tapi bukan untuk kita gitu. Ya sudah, kita pilih mana informasi yang penting dan itu berkaitan dengan diri kita, dengan profesi kita ya. Jadi tapi ada juga orang yang informasi apapun dia pahami dan itu nggak membuat dia takut, tegang apa, boleh gitu. Maka ukurannya adalah diri kita. Tapi ilmu yang untuk kita ya wajib gitu kan. Prinsipnya begitu ya, kita berdagang saja ya harus tahu ilmu dagang gitu. Ilmu apa yang kita. Nah, kalau sekarang misalnya sebagai masyarakat umum apa yang ilmu yang wajib untuk saya? Ya mengenali bagaimana cara mencegah COVID itu tidak menular. Kenapa harus pakai masker? Oh, katanya pakai masker bikin sesek, bikin nggak oksigen manusia kurang. Kan ada ilmunya. Tanya ahlinya. Benar nggak seperti itu gitu? Ya, ahli kan sudah. Loh, ahlinya tuh siapa? Ahlinya itu dapat ilmu itu ilmu dari Allah kan gitu ya. Ya, ayat kauniyah gitu. Sehingga kenapa harus pakai masker? Apakah berbahaya pakai masker? Yang seperti apa idealnya memakai masker? Itu semua Allah berikan ilmunya lewat hambanya ya, yang memang ahli di situ gitu. Kemudian kenapa harus jaga jarak? Kenapa harus ada protokol-protokol COVID yang lain? Cuci tangan pakai sabun misalnya. Itu ilmu yang wajib bagi setiap orang gitu. Nah, nanti misalnya tenaga kesehatan ada yang lain lagi wajibnya. Bagaimana memakai APD yang benar ketika praktek di rumah sakit. Ya, mungkin orang lain yang bukan tenaga kesehatan nggak belajar tentang itu nggak masalah itu. Ketika memang tidak merasa itu malah jadi beban gitu. Tapi ada yang membaca itu dan tidak masalah juga boleh begitu. Jadi minimal adalah hal yang mana yang saya bisa dan saya harus gitu. Ya, sehingga memang harus selektif dan bertanya pada ahlinya. Sama dan Islam mengatur itu ya, segala sesuatu memang harus diserahkan pada ahlinya. Ya, kita tahu bahwa orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah gitu, sehingga di dalam era pandemi ini pun banyak ilmu baru yang kita dapatkan, tidak hanya bagi para tenaga medis ya, bagi semua orang, bagi umat ini ada banyak ilmu-ilmu baru ya tentang kejadian ini, yang terkait dengan kejadian ini. Dan ketika kita belajar, insya Allah itu adalah bagian dari kita sebagai seorang mukmin itu meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Jadi tidak akan pernah merasa rugi ketika kemudian kita belajar kenapa harus saya melakukan ini ya. Apa yang paling baik saya lakukan di situasi seperti ini dan sebagainya ya. Nah, setelah kita atur pikiran ya, optimis, kita ikhlas ya, kita yakin Allah itu akan memberikan yang jalan keluar terbaik dan sebagainya,
Maka secara praktis kita juga kemudian harus berikhtiar mengatur strategi aktivitas. Ya, perubahan-perubahan dari bekerja di kantor berangkat jam 7 pulang jam 7 gitu ya. Kemudian kita harus di rumah gitu. Yang biasanya di rumah kita santai-santai gitu, istirahat ya, rileks-rileks dengan keluarga, sekarang ada situasi di rumah tapi kita bekerja misalnya. Tentu membutuhkan proses strategi yang berbeda gitu. Tambah lagi anak-anak sekolah dari rumah ya. Kalau bapak-bapak nggak tahu ya, bapak-bapak ikut merasa juga nggak ya? Tapi saya banyak dapat klien tuh ibu-ibu gitu. Dia harus bekerja ya, double pekerjaan gitu. Bahkan beberapa ibu itu nggak berani dibantu ya, awal-awal dulu nggak berani dibantu orang luar ya, sehingga yang asisten rumah tangga nggak masuk, dia harus lakukan sendiri, bekerja, anak-anak sekolah ya. Nah, tentu harus ada strategi. Kalau enggak ya stres ya, bisa ya, tegang ya, kemerungsung. Ya jam segini dia harus rapat, dia harus kerjakan ini ya. Apalagi kalau ustadzahnya anak-anak itu ya, dia harus daring dengan muridnya. Saya membayangkan ya, anaknya 3 juga daring semua ya, tentu kalau nggak diatur strategi ya jadi sumber. Saya bahkan satu ya di antara klien itu sampai kondisi masalah kesehatan mentalnya cukup berat, anak kelas 5 SD ya. Karena kebetulan ibunya itu tenaga kesehatan di rumah sakit, jadi tidak bekerja dari rumah ya, dia tidak bisa bekerja di rumah, dia tetap jaga shift di rumah sakit. Sehingga ketika anak, dan kebetulan suaminya itu kerja di luar kota dan otomatis nggak pulang kan karena pandemi ini, sehingga dia hanya dengan kakaknya yang SMA, dan tugas-tugas daringnya itu dia merasa nggak pede untuk tidak didampingi oleh mamahnya. Jadi ini juga kemudian menjadi problem tersendiri. Nah ini membutuhkan strategi ya, aktivitas-aktivitas ini mungkin perlu dibahas bareng di dalam keluarga ya, untuk atur strategi ini. Kapan saya melakukan ini, kapan melakukan ini, itu perlu atur strategi baru karena situasinya memang berbeda. Jadi kalau situasi berbeda, maka ya kita menyesuaikan dengan itu. Tadi saya kira sudah ya ini ya, bagaimana Allah itu menjajarkan. Sekarang di saat Allah menguji kita dengan pandemi, di saat semua orang sudah hampir semua orang sudah melek IT. Bahkan ibu-ibu di kampung pun, di desa ya, kalau saya di desa saya, karena saya tinggal di desa, hampir semua ibu itu sudah pegang HP. Jadi saya mengadakan pelatihan tim rukti jenazah saja itu bisa online, bisa share video, share modul ya, diskusi bareng di grup WA ya. Mereka bisa lihat YouTube-nya, kita bikin audio visualnya. Jadi di saat Allah menguji dengan pandemi, Allah sudah sediakan ya. Di saat IT itu sudah bukan barang baru lagi bagi sebagian besar orang gitu ya. Jadi betapa luar biasa ya kalau kita pikir ya. Kalau kemarin dosen daring itu susah banget gitu ya, itu bukan karena fasilitas nggak ada, tapi dari perilaku kita yang males gitu ya untuk daring, enak pertemuan langsung gitu. Tapi sebenarnya fasilitas sudah disediakan oleh Allah, ilmu itu sudah diturunkan ya, sehingga kita jadi dipaksa untuk kemudian kreatif ya dengan model pembelajaran ya. Ekonomi juga begitu, yang dulu ibu-ibu tuh ngertinya belanja cuma ke pasar ya, yang jualan juga muter pakai sepeda, sekarang saya belanja ke tetangga tinggal WA gitu. Jadi tetap pakai dia tetap jualan gitu dengan online ya, online bakul belanjan itu bisa gitu. Jadi Allah sejajarkan itu ya, sehingga insya Allah peluang-peluang itu sudah diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang ketiga yang kita juga harus jaga adalah ya di tengah tadi aktivitas kita yang mungkin padat. Tapi kalau sekarang mungkin harapan saya ya, mungkin ini konteksnya akan lebih tepat di awal-awal dulu.
harapannya sekarang kita sudah sangat terampil dalam mengatur strategi perubahan-perubahan ini ya. Yang ketiga, jangan lupa menyelipkan waktu untuk kita rileks, santai, nyaman, bahagia. Jadi ketika kita berada di ketegangan WFH, SFH, macam-macam tadi aktivitas tadi, itu kan mengganggu atau menaikkan atau mempengaruhi keseimbangan zat-zat kimia di dalam sistem saraf pusat kita ya. Tegang terus-menerus, kortisol kita jadi tinggi, produksi serotonin kita jadi turun, dan sebagainya, terjadi perubahan dari keseimbangan itu. Nah, ada waktu-waktu yang kita harus mengembalikan lagi keseimbangan itu. Ya, ketika kita rileks, nyaman, santai, maka kortisol kita akan turun, hormon ketegangan kita turun, serotonin kita akan produksi dengan baik ya. Sehingga energi kita terbentuk lagi ya, terkumpul lagi untuk kemudian beraktivitas berikutnya. Jadi me time itu bukan itu kan miliknya anak muda, bukan ya. Tinggal bagaimana kita memaknai me time ini gitu ya. Me time itu penting bagi seorang mukmin ya. Sholat 5 waktu tuh me time yang luar biasa ya. Lepas semua urusan dan kita benar-benar berada dalam gelombang otak yang rendah ya, rileks untuk bermunajat pada Allah gitu. Tapi ya ibu-ibu kadang-kadang ya justru pas sholat itu jadi malah ingat macam-macam. Oh, jemurannya lah, gorengannya lah ya. Astagfirullah ya, ujian kita itu. Jadi waktu-waktu untuk kita rileks, santai, nyaman, bahagia gitu tuh harus ada gitu, ya, harus ada. Sehingga apa yang mau kita lakukan di situ tentu sangat beragam. Orang-orang yang sangat spiritualnya bagus tentu akan memilih kegiatan-kegiatan yang sangat spiritual. Tapi tidak semua gitu. Saya pernah punya klien itu, ya dia itu suka musik gitu. Jadi kalau dia rileks, paling nyaman buat dia adalah layah-layah dengerin kelenengan gitu ya. Tetapi pasangannya itu bukan, kalau pasangannya ya ngaji gitu kan ya. Sehingga malah bukan ya yang belum sama itu kemudian menjadi saling ini ya kan belum bisa, mungkin bisa jadi kita ingin yang ke sana gitu, tapi mungkin butuh proses sehingga kita pahami ya, anggota keluarga kita yang beragam itu kita pahami sampai kita inginkan semua aktivitas itu muaranya tetap ke spiritual kita, kedekatan kita kepada Allah. Tapi ketika dia membutuhkan yang lain, yang itu bisa membuatnya rileks, nyaman, itu bukan berarti bukan untuk menguatkan hubungan dia dengan Allah, kan begitu. Mungkin ada yang senang berkebun. Nah, berkebun itu pun banyak aktivitas yang bisa mendekatkan seseorang pada Allah ya. Saya termasuk senang berkebun ya, dan kadang-kadang subhanallah gitu ya. Ketika saya ditinggal oleh eyang ya, eyang saya sedo beberapa bulan yang lalu itu. Terus saya tetap nyirami gitu untuk menghibur diri gitu ya. Tapi dengan suasana hati yang sedih gitu. Terus sawi saya ya layu semua gitu ya. Tapi begitu kemudian saya sirami dengan suasana hati yang ya menerima, ikhlas, kemudian dialog-dialog dalam hati gitu, sawinya ya seger lagi. Jadi ya hal-hal yang kita nggak bisa menjudge orang yang pokoknya ya, saya sering soalnya dapat klien gitu, ibunya tuh marah, dia tuh kalau sedih kalau apa itu ngaji, malah misalnya dia punya kesenangan yang lain gitu. Kita boleh berbagi gitu ya, mengajak gitu. Tapi kita juga harus bisa memahami bahwa situasi setiap orang itu berbeda-beda dan kita bisa menarik semua upaya itu muaranya adalah kepada Allah. Ya.
Monggo ya, tapi sebagai seorang mukmin kita nomor satu illa bidzikrillahi tatmainul qulub, dengan berzikir hati menjadi tenang. Jadi ini kunci ya, ketika tadi kita sudah menerima, kemudian kita terus piye yo, atur strategi, mengatur pikiran, mengatur aktivitas, kemudian menjaga hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Hobi, rekreasi, monggo selama tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam tuntunan kita. Allah membolehkan ya kita untuk melakukan apa yang baik ini ya, selama tidak menyia-nyiakan waktu. Ini juga penguat ya, memanfaatkan kebersamaan bersama keluarga. Saya pernah mengisi dengan Ustadz Hari Santoso ya. Itu kata beliau, sebenarnya kita itu dengan pandemi itu salah satu hikmah adalah dikembalikan kita kepada fitrah. Yang biasanya ketemu suami itu susah, yang biasanya ketemu anak-anak itu susah, jam 7 pergi semua, ketemu sudah jam 5, habis sholat maghrib sudah pada ngantuk gitu ya. Kemudian Allah sekarang kembalikan bahwa sebenarnya utama adalah bersama keluarga. Dan sekarang diberi kesempatan kita 24 jam bersama keluarga. Dikembalikan oleh Allah dengan caranya kepada fitrah ini. Ya, kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan betul betapa adalah hari-hari ya kita bersama keluarga, karena poros utama ya dalam keluarga, cinta pada kasih sayang, ketenangan di keluarga itu adalah memiliki tempat istimewa di dalam Islam. Bahkan sampai pada penjagaan akhirat pun nomor satu adalah keluarga ya, sehingga kita manfaatkan betul, kita syukuri betul apa dibalik Allah memberikan ujian ini. Kemudian tips yang kelima untuk bagaimana Islam itu senantiasa menjaga kesehatan mental kita adalah jalinan silaturahim. Ya tadi ya, kita sudah ada IT, bahkan kita bisa kemarin Ramadan aja anak saya yang SMP itu buka bersama. Umi aku mau masak, buat apa? Buka bersama. Buka bersama di mana itu? Nanti sore di Zoom ya. Jadi waktu di menjelang buka bersama itu ada kajian, tilawah bareng, kemudian setelah adzan mereka mengeluarkan bekal masakan masing-masing untuk dimakan bareng-bareng, itu buka bersama. Menjaga suasana offline ya dengan cara online itu juga kesempatan ya untuk, jadi social distansi atau physical distansi yang sekarang itu bukan hambatan kita di dalam jalinan sosial ini. Kalau kita lihat, misalnya saya juga merasakan sendiri ya, di ibu-ibu RT itu grupnya jadi makin gayeng gitu ya. Saling tahu, oh Bu itu pinter masak ini. Jadi kalau masak itu terus kreatif ya, sekalian daripada cuma satu panci kecil, sekalian satu panci besar, terus aku bikin sayur gori loh. Siapa mau? Wah, akhirnya jadilah sayur gori 3.000 seplastik gitu ya. Jadi tahu, oh itu pinter masak sayur ini ya. Jadi silaturahim itu tetap terjaga. Apa enggak ada arisan RT, dasawisma, tetap ada, kita online, dikocok di video gitu di rumah sekretarisnya, kemudian nanti tinggal siapa yang dapat ngambil. Jadi jalinan silaturahim itu tetap jalan. Anak-anak kita harus kita jaga juga ya. Kadang-kadang memang kita fasilitasi mereka untuk online bersama temannya ya, sehingga ini akan menjembatani ya, IT ini menjembatani untuk silaturahim itu terjaga, karena Allah sudah menjanjikan ya bahwa orang-orang yang senantiasa bersilaturahim itu dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya ya. Ini kan keberkahan, motivasi yang luar biasa untuk seorang mukmin itu tidak diam, tapi terus menjalin silaturahim dengan berbagai cara ya. Kalau sekarang kondisinya memang harus physical distansi, bukan berarti tidak silaturahim ya. Ini juga terus kita lakukan ya. Kadang-kadang curhat-curhatan boleh ya. Ketika kita merasa bahwa ibarat tampungan ya, itu kita sudah penuh, kita boleh mengeluarkan ya. Bukan nggak boleh mengeluh, kita tidak mengeluh. Kalau dalam hal ini bisa jadi kita mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita itu untuk lega ya, untuk mendengar, untuk didengarkan. Sehingga kadang kita akan mendapati teman kita bercerita dan nggak butuh solusi, butuh didengarkan. Nah, disitulah
semua orang bisa berperan, nggak harus dokter, nggak harus psikiater. Ya, nah kunci juga sehat mental bagi seorang mukmin ya di setiap kesempatan termasuk di era pandemi ini adalah tetap memberikan kemanfaatan ya bagi siapapun ya, bagi banyak orang dan sesuai yang kita bisa, sesuai yang kita mampu. Jadi tidak harus sulit ya, tapi apa yang kita bisa ya. Kalau di grup ibu-ibu tuh kreatif ya, anak-anak udah mulai bosen nih mainannya udah itu saja. Oh terus tukar menukar mainan ya. Legonya ada yang beda, tukar menukar. Anak-anak SMP pada ngumpulin novel-novelnya ya untuk diputer gitu ya, novel-novel yang bisa dibaca oleh temannya gitu dan sebagainya. Jadi ibu-ibu juga begitu ya, kadang saling berbagi ya. Ada punya ya kemarin petani di Jogja itu sampai pernah ada petani cabai yang harga cabai itu hanya 4.000 per kilo. Sampai kemudian waktunya sudah habis, bentar ya. Sedikit lagi udah selesai. Tinggal beberapa slide lagi. Ya, kemudian ada yang beli banyak, kemudian siapanya yang pintar bikin bon cabe? Oh ada. Kemudian bikin bon cabe dibagi lagi. Ya, itu saling memberi manfaat dan ini kebahagiaan ya. Jadi memberi manfaat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Ya, karena kita yakin bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu, sehingga memotivasi kita terus gitu dan yakin bahwa apapun yang kita lakukan tuh balik ke kita. Jadi sekali lagi ketika kita melakukan kebaikan itu kebahagiaannya untuk kita, bukan untuk yang lain, dan itu memotivasi kita selalu ya untuk senantiasa berbuat apa yang terbaik yang kita bisa untuk orang-orang di sekitar kita, dan itu adalah sumber kesehatan mental bagi kita. Nah, ini yang dibuat ya oleh WHO, bagaimana kita itu berada di zona mana dan kita melakukan apa. Mudah-mudahan kita sudah berada di zona bertumbuh yang selalu melakukan ikhtiar-ikhtiar kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Waktunya pas sudah habis ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bukan sesuatu yang baru, sebagai seorang mukmin sudah kita lakukan tiap hari ya, dan mudah-mudahan ini menguatkan kita untuk terus ya melakukan kebaikan-kebaikan ya, dan mensyukuri apapun yang saat ini sedang diujikan Allah kepada kita semua. Bismillah, dengan bersama Allah akan meluluskan kita semua ya dalam kondisi menjadi mukmin yang sebaik-baiknya. Matur nuwun, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya kembalikan pada Mbak Ervina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Wari yang telah sharing materinya kepada kita. Selanjutnya kita masuk saja ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dari audiens. Tadi ada yang raise hand, yang ada yang kami kasih kesempatan satu kali untuk yang ingin bertanya secara langsung. Boleh silakan di-unmute mikrofonnya. Tadi ada yang raise hand atau sudah keluar ya? Boleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Ada? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Saya cari catatan. Monggo. Saya Rozi, dokter dari Jogja. Mohon izin bertanya, dok. Bagaimana kalau misalnya kita setiap hari gitu ya, kita bukan tipikal orang yang terstruktur banget, yang selalu punya ada jadwal gitu, step by step harus melakukan apa. Kadang-kadang malah kita tergolong orang yang setiap hari cenderung misalnya malah sering rebahan. Kadang-kadang apalagi di musim COVID kayak gini malah motivasi diri untuk bisa lebih produktif itu jadinya kurang banget karena terbiasa rebahan gitu. Terus apalagi misalnya kayak saya, dok, saya kan lagi dalam posisi di mana lagi pengerjaan tesis.
Dimana kalau mau buka laptop untuk ngerjain tesis itu kayak sesuatu, aduh kayak males banget nih, aduh kayak gimana nih. Itu tuh kayak padahal sebenarnya kalau mungkin kita mulai, kita bisa ngerjain. Tapi untuk memulainya itu yang benar-benar butuh usaha keras gitu dok kayaknya. Dari dokter mungkin ada ini nggak dok, apa sih saran atau motivasi, bagaimana sih kita bisa menumbuhkan motivasi paling tidak untuk buka laptop, mulai kegiatan dan lebih produktif lagi gitu. Terima kasih dok. Langsung dijawab Dokter Elvira? Ya langsung dok. Langsung dijawab saja. Ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan tesisnya bisa segera selesai nih, Mas Rozi ya. Jadi kalau kita kan mengenal ya bahwa pikiran, perasaan, perilaku itu diatur oleh sistem saraf pusat kita. Jadi kalau kenapa ada orang yang cukup terstruktur, kenapa ada orang yang asal ya pokoknya yang ini dikerjakan nggak punya target misalnya. Semua itu kan merupakan sebuah perilaku ya yang dihasilkan dari sebuah latihan. Jadi setiap perilaku itu dimulai dari pikiran ya, kemudian dilakukan dan terus dilakukan. Jadi kalau di dalam teori neuron itu kan perilaku baru ya. Kalau di YouTube, kalau saya ngajar ke mahasiswa itu punya YouTube yang bagus itu. Jadi di YouTube itu ada seperti, ibaratkan seperti pendaki gunung gitu ya. Terus dia itu mau melompat dari satu tebing ke tebing satunya dan di bawah itu lembah curam gitu. Terus ketika dia mau sampai ke tebing satunya itu dia melemparkan tali gitu. Jadi akhirnya ada tali antara satu tebing dan tebing lainnya dan di bawah itu jurang dalam itu. Terus dia berpindah dengan satu tali itu ya. Itu kan perjuangan yang luar biasa gitu. Berat banget melakukan pertama kali gitu. Wah, udah di bawahnya jurang. Nah, kalau disuruh milih tidur di, nggak usah nyebrang pindah ke tebing kan gitu ya. Tapi dia tetap lakukan itu dengan berat itu. Setelah dia sampai ke tebing yang satunya, dia mau balik lagi ke tebing yang satunya, dia lemparkan lagi tali gitu. Dengan 2 tali, nah dia lebih mudah untuk sampai ke tebing satunya. Begitu sampai tebing sini dia mengulang lagi, dia lempar lagi tali sampai ketika dia ulang-ulang terus talinya jadi banyak, terbentuk jembatan, dia lari aja, udah nggak perjuangan lagi. Dari satu tebing ke tebing lain tuh sudah tinggal lari kayak jalan tol gitu. Nah itu kalau dalam teori neuron kan ketika perilaku baru kita mulai itu mielinnya tipis, selubung sarafnya itu tipis gitu. Tapi kalau kita ulang, maka mempertebal mielin itu atau mempertebal selubung saraf itu dan kemudian perilaku itu menjadi mudah kita lakukan. Jadi pembiasaan atau pengulangan. Makanya Rasulullah itu juga lebih menyukai aktivitas walaupun kecil tapi rutin kan begitu. Bukan duha 11 rakaat tapi seminggu sekali gitu. Tapi mungkin 2 rakaat tapi dia lakukan setiap hari, tahajud setiap hari. Kemudian jadi sesuatu yang rutin itulah yang memang menguatkan, menebalkan mielin dan akan menjadi perilaku, menjadi akhlak gitu. Nah, di dalam hal ini mungkin ya Dr. Rosi, saya kira bukan hanya dialami oleh satu orang, hampir semua orang juga punya kendala atau tantangan yang sama ya. Nah, tantangannya tadi merutinkan dulu, misalnya kita kadang memang meng-on-kan ya, memulai gitu. Kalau kita memang belum bisa sendiri, kita boleh, saya pernah punya pengalaman ya, pernah sekolah yang kita itu waktu spesialis tuh berempat, sama-sama sudah punya banyak anak gitu, dan berempat ini luar biasa untuk saling, kadang-kadang kita mau ngambil data ini, cepet loh, besok aku udah ini loh ya. Kalau kadang-kadang kita ketika motivasi internal kita kurang, kita boleh eksternal motivasi itu kita optimalkan gitu, sehingga kenapa ya kita itu disuruh
berjamaah gitu ya, disuruh bersama-sama. Karena kadang-kadang kita sendiri itu kadang-kadang turun itu nggak kerasa gitu. Nah, tapi kalau bersama-sama jadi, wis tekan di gitu. Yuk yuk, hari ini loh, ada aku nemu jurnal yang kamu loh, itu bisa kita manfaatkan. Jadi mungkin tips yang bisa kita lakukan ya tadi, tetap bagaimanapun aturan Allah sudah mengajari kita dengan waktu sholat itu ya. Nah, kita mungkin sediakan aja misalnya nyekel laptop itu sehari 2 jam lah, gitu, untuk khusus untuk itu gitu. Ya, kalau misalnya belum mulai, ya cari eksternal motivasi yang kita bisa. Kalau sudah tersedia khusus per hari gitu, maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jadi kalau saya pada tata laksana gangguan jiwa berat, ini di luar konteks ya, di luar konteks, sebagai analog saja. Kalau gangguan jiwanya diobati itu bisa. Tapi problem yang berikutnya adalah ketika dia sembuh, tapi kemudian sudah terbiasa dengan hanya di kamar saja. Jadi banyak penderita gangguan jiwa itu yang udah bagus, udah sembuh, klinis ya, tapi sulit untuk keluar dari kamar. Ya, tetap tengok-tengok, nggak punya aktivitas. Kenapa? Karena dia sudah lama seperti itu. Maka kita mulai kadang-kadang dari hal yang sangat sederhana. Ya, apa yang paling kamu suka? Misalnya keluar rumah itu kemana yang paling kamu suka? Yang paling nanti diomongin tetangga, nanti ada ini, kekhawatiran itu. Ke masjid yuk, ke masjid tuh nggak ada yang akan ngomongin jelek loh. Mau ke masjid? Oh ya udah mau. Subuh, duhur, asar, mana yang kamu paling mau? Subuh aja yang masih sepi. Oke, mulai ya. Seminggu berapa kali? 1 kali aja seminggu. Oke deh, nggak apa-apa. Jadi mulai dari bertahap seperti itu, alhamdulillah nanti juga akan terus diulang-ulang. Jadi prinsipnya memang setiap perilaku itu makin sering diulang, akan semakin tebal mielin kita dan semakin mudah. Dan ini tantangan bersama ya. Saya juga pernah sekolah dan pernah merasakan gitu. Ya Mas Rozi ya, semangat ya. Mudah-mudahan bisa segera bisa dischedule dengan baik dan malah justru pandemi ini bisa menghasilkan tulisan dengan cukup efektif. Mungkin itu guys. Baik, Dok. Terima kasih. Jadi intinya kita bisa dari internal kita sendiri dan juga bisa dibantu dengan eksternal gitu ya Dok ya, dan itu sering diulang berkali-kali untuk menciptakan kebiasaan baru kita supaya kita bisa lebih gampang dan lebih enak untuk melakukan segala sesuatu. Nah, di sini ada contoh. Kalau tesis enggak, kalau di sini ada contoh perilaku baru yang luar biasa itu Dokter Bambang Edi itu ya, yang sudah memantankan nasi itu, wah itu juga sebagai sebuah teori perilaku luar biasa. Dari suka nasi ya. Dari suka nasi menjadi nggak doyan nasi ya. Semua adalah karena semangat kita untuk itu. Ya, memang tesis itu kalau pengalaman ya Dok, kalau dikasih waktu sebulan, selesainya seminggu terakhir, dikasih seminggu ya seminggu terakhir juga seperti itu. Setuju. Saya ingat kita memang harus memaksakan diri ya Dok ya. Kamu itu dikasih waktu sebulan yang ngarape sehari terakhir katanya. Ya, mungkin ini manajemen kita ya, PR untuk kita semua. Ini menjadi semangat lagi gitu. Insya Allah. Untuk memulai. Ya, selanjutnya ada pertanyaan ini dari Mbak Lia. Dia izin bertanya, bagaimana menjaga mental agar tetap sehat dan pikiran tetap positif. Padahal kita berada di lingkungan yang toksik yang kebanyakan berpikiran negatif. Itu Dok. Jawab Dok. Iya, ya memang tadi ya sudah ada beberapa tips tentang berpikir positif tadi di slide saya. Nah sekarang bagaimana kalau lingkungan? Tadi memang lebih kita banyak ke bagaimana afirmasi positif kita ya, memberikan input positif gitu. Nah terus gimana kalau lingkungan ya? Memang lingkungan ini andai bisa memilih, tentu kita juga memilih lingkungan yang baik itu kita lebih pilih gitu. Tapi mungkin kalau ini berkaitan dengan tempat kerja ya, dan kan kadang ada stresor yang kita bisa hindari, ada stresor yang tidak bisa kita hindari gitu. Nah itu kita pilih saja.
Kalau misalnya itu sesuatu yang kita bisa hindari, ya mungkin kita hindari gitu. Kita minimalkan untuk kontak gitu. Tapi kalau ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, memang kita kontak setiap hari dan sebagainya. Secara teori ya bahwa ini mempengaruhi iya gitu. Tetapi karena kita memiliki prinsip yang berbeda gitu, maka kita harus cari tips-tips untuk membuat ya tadi ketika ada hal saya belum tidak mendapatkan data yang maksudnya lingkungan negatif itu seperti apa begitu ya. Tetapi tadi kalau Rasulullah sendiri pun kan memberikan kita aturan mencari teman itu juga teman yang baik gitu ya. Kalau kita disuruh milih ya kita memilih lingkungan yang baik. Bahwa lingkungan itu pengaruh iya. Karena semua bahkan karakter itu kan ada faktor internal yang kita bawa dan juga faktor eksternal dari keluarga dan dari teman gitu. Nah, kita cari aja, misalnya ya, di tempat pekerjaan saya belum punya alternatif pekerjaan yang lain ya, dan di situ ternyata saya dikelilingi orang-orang yang banyak pengaruh negatifnya gitu. Maka kita masih punya waktu yang lain untuk mencari komunitas yang positif misalnya, yang saling menguatkan, yang saling ini gitu ya, sambil berpikir alternatif tadi yang lainnya. Jadi membentuk atau mengupayakan lingkungan yang positif itu ya bagian penting gitu. Bahkan ketika kita memilih tempat tinggal, kenapa sih banyak dari kita yang ketika mau bangun rumah itu cari tanah yang dekat dengan masjid misalnya. Atau kalau mampu ya cari tanah yang luas jadi nanti bisa bikin musola di sebelahnya. Itu kan upaya-upaya yang memang kita lakukan untuk mencari lingkungan positif. Kalau ada situasi yang khusus yang memang kita belum bisa bergerak dari situasi lingkungan yang kurang baik, ya tadi imbangi dengan mencari lingkungan lain yang positif. Kita ikut kajian-kajian, ya kita ikut pengajian, punya kelompok kajian di kampung, punya kelompok kajian teman-teman SMA, ya biasanya kan ada ya kalau kita grup-grup itu ada yang khusus grup kajian itu kan ada, itu tuh kita perbanyak itu supaya ini bisa mengimbangi dan tidak larut ya. Harapannya kalau bisa ya kita yang bisa mempengaruhi kalau kita kuat insya Allah. Saya kira itu ya mungkin kalau terkait lingkungan, karena lingkungan ini besar pengaruhnya. Ya baik, mungkin itu yang ada beberapa solusi tadi yang dibahas dan diberikan oleh Dr. Wari. Kita langsung aja ke pertanyaan, ada beberapa pertanyaan lagi soalnya. Ini dari Mas Fahrizal. Ini bertanyakan, apakah dengan menceritakan masalah ke orang lain benar-benar efektif mengurangi beban mental yang dirasakan? Padahal untuk stres sosial, curhat membuka peluang ke gibah hingga fitnah. Itu gimana dok? Tanggapannya dok? Iya, jadi ketika kita punya banyak masalah, kenapa banyak juga orang yang punya masalah nggak pernah cerita baik-baik saja gitu? Karena dia memiliki cara defense mechanism ya. Dia punya cara apa ya bahasanya ya. Jadi ada orang yang memang dia kalau di dalam teori psikologi itu kan ada supresi, ada represi gitu ya. Kalau supresi itu dalam bahasa kita itu adalah ikhlas. Jadi ketika dia ada masalah ya, misalnya dia berkonflik sama temannya, terus temannya itu menyakiti dia, wes pokoknya udah rasanya gitu. Terus dia bilang, alah udahlah, pokoknya udah tak lupakan gitu ya. Dia pernah ngomongin aku jelek, dia pernah mendolimi aku, tapi ya udahlah, tak lupakan. Udah tak anggap, tak maafkan, tak ikhlaskan gitu. Dan kemudian dia bisa benar-benar ketemu orang itu, dia juga biasa aja gitu ya. Tidak memendam kemarahan, kejengkelan ya. Dia bisa tetap produktif, ketemu juga biasa aja, itu namanya supresi. Dia ikhlasnya, mengikhlaskannya itu lahir batin gitu. Tapi kita banyak temui orang-orang itu yang bukan itu. Ikhlasnya hanya di mulut begitu ya.
Udah tak ikhlasin, dimaafkan aja. Oh wes aku sudah tak maafkan kok gitu. Tapi lagi lihat bajunya aja udah mak teratap gitu ya. Lagi lihat mobilnya lewat aja udah duk 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 duk, duk gitu. Udah merah padam wajahnya. Itu bukan ikhlas itu. Dan ini yang jadi sumber penyakit gitu. Nah, ini sumber kenapa? Makanya kan memaafkan, mengikhlaskan itu sangat dianjurkan bagi seorang mukmin. Tapi sekali lagi bukan maaf ikhlas yang di luar tok gitu. Tapi benar-benar, jadi kalau kita mengikhlaskan orang yang berbuat salah kepada kita itu ya sampai ya udah ya bisa ngobrol juga biasa gitu. Kalau masih mau berangkat arisan kok orangnya itu ikut mau berangkat juga ya, aku mending nggak jadi pulang aja. Itu berarti belum tadi ya. Nah kadang-kadang ada simpanan itu yang mendon cukup banyak. Dan itu yang kita sebut dengan sampah emosi ya. Marah pada, saya banyak dapat klien itu, marah pada orang tua. Sejak kecil, sekarang sudah S2, baru muncul, ayah begini, anu begini gitu. Karena direpresi tadi, disimpan gitu. Nah ketika kemudian dia datang kepada, ya peluang gibah oke ya. Tapi kan gibah itu kalau untuk sebuah solusi, mencari solusi kan bukan gibah ya. Kita kan boleh menceritakan bahkan kita menceritakan kejelekan orang dengan sebuah tujuan itu kan bukan gibah gitu. Nah jadi, kalau nggak yakin nanti cerita orang juga nanti jangan ngomong-ngomong ya, nanti ke orang lain jangan ngomong-ngomong ya, akhirnya jadi omongan banyak orang. Datang ke profesional gitu, entah ustadz ya, ustadz profesi sebagai ustadz insya Allah menjaga rahasia kita misalnya, atau ke psikolog, atau ke psikiater, atau ke dokter gitu. Ceritakan untuk cari solusi gitu, bukan untuk bapak saya itu, awas ya ini, kan dokter nggak akan, yo rame-rame bapakmu, tidak ya, tapi terus solusinya gimana gitu. Jadi memang tidak semua orang, setiap orang punya cara yang berbeda untuk membuang sampah emosinya. Ada yang sangat mudah, bismillah ya Allah, ikhlas enggak pakai apa-apa. Tapi ada yang harus misalnya pakai menulis, ada yang model dia harus memvisualisasikan orang itu ada di hadapannya, terus dia ngomong, kamu jangan begitu-begitu, dan sebagainya. Ada yang memang dia pendam dan dia harus keluarkan pada orang lain, tapi tujuannya mencari solusi ya, karena kalau itu dipendam kemudian juga mempengaruhi keseimbangan tadi neurotransmitter atau susunan kimiawi di sistem saraf pusat kita. Lama-lama akan jadi kemarahan, kekecewaan, itu akan tampungan sampahnya penuh ya, bludak gitu ya, dan biasanya muncul klinis ada di situ. Jadi sekali lagi ya, tujuan, balik pada tujuan. Cerita ke orang tuh punya tujuan apa toh? Nah, kalau Butejo, ini lagi viral Butejo kok ya. Itu apa tujuan dia cerita gitu kan. Nah, kalau kita datang ke psikiater cerita itu kan untuk cari solusi. Suami saya begini gimana ya gitu. Kita cari jalan tengahnya, kita ini. Itu balik pada innamal a'malu binniyat. Saya kira itu tidak semua, tapi insya Allah itu jadi salah satu cara strategi untuk kita menjaga kesehatan mental kita. Lah kalau sehat mental kita terus mau ngapain? Mau ibadah yang lebih pada Allah kan begitu ya. Karena ketika kita kurang sehat mental, ibadah kita juga terganggu. Oke. Saya kira itu Dr. Elvira. Ya, berarti kembali ke tujuan ya dok ya. Kita untuk mencari solusi ya. Itu tidak apa-apa. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Iqbal ini bertanya, apakah orang-orang yang tidak patuh atau patuh terhadap protokol kesehatan dapat dikaitkan dengan tingkat keagamaan orang tersebut? Contoh, jika dia patuh protokol kesehatan, maka bisa dikatakan keagamanya bagus gitu. Ya. Wah, ini bisa jadi judul tesis apa judul skripsi ini ya. Hubungan ketaatan protokol dengan spiritualitas ya seseorang ya, religiositas, bagus ini ya. Ya saya nggak punya penelitian tentang itu ya, tetapi kalau
kita berpikir tadi bahwa dari sisi aturan ya, dari sisi kita sebagai seorang mukmin, Allah tuh mengatur banget ya, menjaga banget, bahkan dalam mensikapi wabah ini pun lockdown yang dikenal baru sekarang ini ya, dikenal banyak orang sekarang. Lockdown itu sudah ada pada masa Umar gitu ya. Itu yang tidak masuk di wilayah wabah dan sebagainya. Luar biasa gitu. Masya Allah, semuanya sudah ada di dalam aturan-aturan Islam itu gitu. Nah, kalau kita kembali ke tadi, siapa sih orang yang paling sebaik-baik manusia, yang bermanfaat bagi sesama gitu. Nah, kalau kita taat protokol kesehatan, itu kan kita sedang memberi manfaat bagi sesama gitu. Satu saja nggak patuh protokol, kemudian terinfeksi, dia bisa menyebarkan pada banyak orang, sangat berbeda. Pernah ada kata-kata begini, apa bedanya kami mati kelaparan dengan mati kena COVID gitu kan ya. Oh ya, Masya Allah ya, kok kata-katanya begitu ya. Kalau kita sebagai seorang mukmin ya nggak ngomong begitu gitu ya. Ya kita bukan kalau mau kasar gitu, kalau mau fisik kasar, kita akan bilang lah kalau mati kelaparan itu nggak nular. Tapi kalau mati karena COVID itu nular, itu kalau ngomong kasar. Tapi sebagai seorang mukmin mestinya tidak membandingkan seperti itu. Jadi kepedulian sebagai seorang mukmin. Kita contoh aja lah ya Rasulullah dengan para sahabat itu ya. Cerita tentang itsarnya sahabat ketika punya tinggal segelas air. Dia mau minum, sahabat di sampingnya merintih, dia ikhlaskan untuk itu. Tapi yang mau minum, sebelahnya merintih lagi, dia berikan lagi ya. Sampai akhirnya saling kamu duluan. Itu kan kepedulian yang luar biasa. Nah, kita taat protokol kesehatan ini, itu kepedulian kita terhadap umat. Betapa kalau rantai ini putus, kita bisa haji kembali, bisa umroh kembali dibuka, kita bisa belajar lagi, kita kajian offline udah kangen. Ya, di tempat saya ada kajian ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu ya, udah tua-tua, ada yang 70 tahun dan sebagainya itu, yang nggak bisa WA-an. Itu udah sejak Maret kita nggak kajian, 150 orang. Itu kan sedih gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita kemudian spiritual itu kan ke sana nggih. Sehingga mestinya, asumsinya ketika kita itu memiliki spiritual yang baik, kemudian berpikir tentang ini itu hanya dengan saya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu insya Allah ketika itu menjadi jalan Allah itu menurunkan pertolongannya, rantai COVID ini putus, ibu-ibu bisa ngaji lagi, anak-anak sekolah lagi. Ini kan kemudian menjadi berhubungan gitu. Tapi kalau bukti ilmiah ya monggo, ini bisa dijadikan salah satu judul skripsi ya. Tapi mudah-mudahan begitu sih ya kalau kita beranunya ke spiritual. Jadi betapa sederhananya ya aku bisa berperan bagi umat ini gitu. Dan itu membuat mestinya kita semangat untuk melakukan itu. Ya, mungkin itu. Jadi intinya kita memahami protokol itu sama dengan kita memberikan manfaat bagi orang lain gitu kan. Iya, tidak hanya untuk diri sendiri. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan untuk ini dari Dr. Rahmat. Menanyakan jika kita menemui pasien yang menolak dirinya atau keluarganya terdiagnosis positif dalam pandemi ini, dok, apakah dokter ada saran atau beberapa pendekatan yang membuatnya bisa menerima atau mau berobat gitu, dok? Kira-kira bagaimana, dok? Ya, memang kompleks ya. Ketika sekarang memang kita banyak hadapi itu, apalagi dikuatkan dengan berbagai berkembang ya, stigma gitu orang bilang ya. Karena begitu dia didiagnosis COVID itu rentetan dampaknya jadi banyak gitu. Sehingga pernah saya dengar juga ada orang gini ketika dia mau mudik gitu, terus sama di kampung itu diminta untuk swab. Mending nggak usah aja, pulang aja. Nanti kalau ketahuan malah disuruh ini disuruh gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang kita sebagai tenaga kesehatan sekarang jadi sering menghadapi ya.
Kalau dalam penyakit yang lain gitu, kemarin-kemarin kita juga sering hadapi breaking bad news kepada pasien kanker DM gitu, karena ada waktu untuk membuat tadi dari denial ke acceptance tadi ya. Nah, pada situasi pandemi ini kan menjadi kita sangat berharap sebenarnya acceptance-nya dia begitu didiagnosis itu cepat banget karena ini menghindari penularan dan sebagainya. Tapi kenyataannya tidak mudah untuk ke sana ya. Jadi yang pertama apa yang bisa kita lakukan ya, teknik mungkin juga berawal dari teknik komunikasi kita ya, menguatkan teknik komunikasi yang empatik ya, yang keterampilan itu mungkin perlu kita kuatkan untuk membuat mereka yang secara personal, mereka yang memiliki masalah ini atau terdiagnosis ini itu jadi lebih mudah acceptance itu. Jadi komunikasi terapeutik itu kan komunikasi yang bukan menyembuhkan hanya dalam konteks sembuh ya, tapi menyamankan. Kalaupun dia tidak sembuh itu dia nyaman gitu. Kemudian yang perlu juga nggak bisa lepas, makanya nggak bisa sendiri ya, nggak bisa lepas adalah sikap masyarakat. Nah, jadi multifaktor gitu. Sikap masyarakat ketika berkaitan bersikap pada orang yang didiagnosis positif gitu. Kemudian lah gimana sikap masyarakat itu dari mana? Dari edukasi ya, yang terus-menerus dilakukan untuk bersikap yang tepat gitu. Kemudian dari personal masing-masing orang. Jadi tentu ya menjadi banyak faktor. Tapi kalau kita sebagai tenaga kesehatan yang paling mungkin menjadi andalan kita adalah tadi kalau dari sisi keterampilan ya komunikasi terapeutik kita, pendekatan kita kepada pasien dan keluarga. Jadi kalau misalnya kita yang langsung teknik ya breaking bad news itu juga mungkin bisa membantu kita ya, di samping ya doa-doa kita ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita sebagai tenaga kesehatan ini untuk beramal yang terbaik dan Allah tetap menjaga kita semua. Ini kan waktu kita sudah jam 9:05 nih dok. Apakah boleh izin ada beberapa pertanyaan lagi? Boleh perpanjang dok? Monggo silakan. Apa ya dok? Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Fariza lagi, dia yang bertanya, ada sangat banyak penyakit berhubungan dengan kesehatan mental dan nasihat agama terbukti efektif dalam hal ini. Sebagai dokter, apakah berhak memberikan edukasi dan nasihat agama terhadap pasien beragama non-Islam? Jika bisa, seperti apa contoh edukasinya gitu? Iya. Kalau kita bicara spiritualitas itu kan milik semua orang ya. Memang kita sebagai dokter, kita kan di hablum minanas itu kan tidak hanya kepada sesama muslim, kita nggak bisa menolak ya semua. Allah saja ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahimnya gitu. Sehingga kalau saya sendiri, klien-klien saya pun dari non-muslim juga cukup banyak gitu. Nah, bagaimana kita memasukkan spiritualitas kita ini gitu? Tentu kalau dalam, saya kira nilai-nilai kita itu tuh universal, artinya nilai-nilai Islam itu diamalkan oleh orang lain itu tuh juga tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita juga menanyakan, kalau kita kan modelnya kan memberdayakan pasien, misalnya kita tanya, ibu, saya pasien cemas ya, ketika dia takut jangan-jangan ini, terus ibu selama ini apa yang ibu lakukan ketika ibu mengalami cemas seperti itu? Jadi kalau muslim dia akan saya terus berzikir misalnya, ada yang begitu. Nah, kalau dia orang non muslim yang spiritualnya bagus pun ternyata jawabannya juga sama. Saya terus dok, mereka istilahnya ya pakai rosario segala macam dan sebagainya. Terus dengan ibu mengingat seperti itu, melakukan itu menjadi lebih tenang ya.
monggo Ibu bisa terus melakukan. Jadi dalam konteks kebaikan, terus apalagi saya biasanya terus ke tetangga ini. Jadi dalam konteks yang kita memang kalau dalam etika dokter kita memang sesuai dengan masing-masing pasien gitu ya. Jadi memberdayakan apa yang ini. Jadi nilai-nilai spiritual itu ya milik semua orang. Nah, tentang terus gimana dong unsur dakwah kita sebagai seorang mukmin gitu ya, dengan kita melakukan profesi kita seprofesional mungkin, itu juga bagian dari pengamalan kita sebagai seorang dokter muslim gitu. Jadi kita nggak harus, misalnya bukan berarti ya ketika kemudian masalah spiritual ini tidak bisa diedukasikan kepada mereka. Jadi mereka itu sudah melakukan itu gitu, dan itu yang sekarang mereka yakini gitu, sehingga itu kita mengeksplor gitu apa yang dia lakukan dan itu dia bisa dirinya itu insight bahwa saya itu menjadi nyaman ketika saya begini. Jadi spiritual itu berbeda dengan ritual ya. Jadi spiritual kan misalnya saya tuh terus biasanya saya ke panti asuhan misalnya. Saya biasanya kalau sudah begitu malah hati saya tuh nyaman, saya ke panti jompo, saya ikut nyapu di sana. Itu ada gitu ya. Ada pasien-pasien itu kan nilai-nilai spiritual gitu ya. Motivasi dia untuk melakukan yang terbaik untuk sesama gitu. Saya terus masak, saya bikin roti, saya dari muda itu suka bikin roti, tapi sekarang mau makan nggak boleh karena saya gula. Terus biasanya saya antar ke tetangga, itu tetangga begini-begini. Itu kan nilai-nilai spiritual. Nah, jadi bukan berarti kemudian religi ya yang seperti kita gitu, tapi nilai-nilai spiritual itu akan ternyata yang jadi obat buat dia adalah kebermanfaatannya buat orang lain. Itu kan nilai-nilai spiritual yang bisa kita berikan. Mungkin itu ya. Dan kalau secara khusus ya mungkin akan ada bahasan yang lebih khusus. Yeah. Kita bisa berbagi nilai spiritual, bukan masuk ke ritual gitu ya dok ya. Yeah. Selanjutnya ada pertanyaan dari kakak atau mas atau mbak ini dia menceritakan begini dok, saya beberapa kali ketemu kelompok umat Islam juga yang bilang ini konspirasi dok dan sebagainya. Terus gimana menyikapi, kadang jadi bingung walaupun sampai saat ini kami tetap memakai protokol kesehatan. Bagaimana menyikapi kasus yang seperti ini? Ya tadi ya di slide saya tentang informasi tadi. Kita pilih informasi mana yang saya perlu dan saya bisa lakukan gitu. Kalau tentang misalnya konspirasi, terus terang saya sebagai dokter saya juga nggak punya ilmunya gitu. Tetapi apapun, makanya dibalik ada yang itu menjadi konsentrasi orang lain. Insya Allah akan turunkan ya ahli-ahli untuk di bidang yang itu gitu. Kita bukan bidang kita gitu. Tetapi apapun itu sekarang itu pandemi gitu. Virusnya ada, terbukti dari ayat kauniyah Allah, bisa di swab, bisa dilihat, dibuktikan. Terus klinis seperti itu, berbahaya. Terus dampaknya ke umat luar biasa. Terus aku harus ngapain gitu. Kan itu toh. Aku tuh sebagai seorang mukmin saat ini tuh apa yang bisa aku lakukan? Di balik itu sebabnya gimana dan sebagainya, itu aku kok nggak bisa ngapa-ngapain ya di sisi itu. Kita serahkan pada yang punya kemampuan untuk itu ya. Tetapi bahwa saat ini nyatanya virus itu ada ya. Nyatanya virus itu bisa dikurangi, diputus rantainya dengan cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Udah sebatas itu yang aku bisa. Bismillah, sambil doa terus. Ya, kita tidak tahu ya doa siapa yang akan menggerakkan ya langit ini untuk Allah itu kemudian menyelesaikan pandemi ini gitu ya, mengakhirkan pandemi ini. Jadi tadi yang saya sampaikan gitu, ada hal yang memang kita harus tahu, wajib tahu.
Ada hal yang kita boleh tahu kalau itu nggak mempengaruhi kita. Tapi mungkin jadi nggak usah tahu aja kalau itu kemudian mempengaruhi kita menjadi kurang baik. Gitu. Jadi kita memilih ya, pilih mana yang paling. Jadi informasi-informasi yang kira-kira membuat kita jadi malah galau gitu ya. Ya wes lah, rasa dibaca, kita bukan orang yang sangat hebat untuk bisa memahami semuanya begitu. Mungkin saya kira itu nih. Tapi bahwa di depan kita ada virus dan kita bisa berperan, bukan hanya dokter yang berperan. Kita semua bisa berperan ya. Jadi kalau perlu setiap rumah itu ya diberikan tulisan wajib masker itu mungkin semua rumah gitu. Selalu mengingatkan ya. Kadang-kadang ya tadi perubahan perilaku itu kan nggak gampang gitu. Ya nek disuruh milih ya pilih nggak pakai masker lah, enak gitu. Tapi sekali lagi ya, perubahan perilaku ini mendatangkan pahala gitu. Kenapa enggak gitu. Saya kira itu ya. Jadi bismillah, insyaallah apa yang ikhtiar yang kita lakukan itu semua dicatat oleh Allah sebagai tabungan amal, mudah-mudahan untuk kita semua ya. Amin. Memang banyak berita-berita yang harus kita saring ya dok di saring sekarang betul. Berita begitu banyak bertumpuk. Ya, mungkin benar atau salah kita mungkin juga nggak tahu ya, benar salah atau itu kita nggak bisa buktikan, tapi itu tadi kira-kira membuat saya jadi makin baik atau malah membuat mundur ya kita pilih aja gitu. Baik. Saja ada pertanyaan ini mungkin di luar konteks, ini bertanya begini dok. Mbak Eli ini bertanya, bagaimana memberikan nasihat jika ada orang yang merasa selalu menyalahkan dirinya sendiri dok? Nah itu tadi nih, orang yang selalu menyalahkan dirinya itu konteksnya tadi dia negatif terhadap dirinya. Biasanya orang-orang seperti ini cenderung, tidak selalu ya, cenderung menjadi mudah depresi. Nah, depresi atau tidak tentu yang menentukan adalah tenaga kesehatan ya, harus didiagnosis oleh dokter atau psikiater atau psikolog klinis. Tapi orang-orang yang kalau dia bukan penderita depresi, ya, orang-orang yang biasa menyalahkan diri sendiri ini ya karena tadi kebiasaan berpikir negatif itu. Nah, apa bisa berubah? Bisa. Dulu orang bilang perubahan karakter, perubahan macam-macam itu hanya bisa waktu kecil gitu. Sekarang dengan teori neuroplasticity ya, plastisitas sistem saraf pusat ya, saraf-saraf jaring saraf kita itu kita masih mungkin berubah di usia berapapun kita masih bisa berubah. Tapi memang itu tadi ya tentu beda ya, berubah di masa kecil dengan berubah di masa yang sudah dewasa. Tapi kalau kita mau bisa gitu. Jadi misalnya orang yang selalu berpikir negatif terhadap dirinya itu, misalnya ya tips, kita sering ya kalau ada pelatihan-pelatihan gitu, kertas kita tekuk 2, ya kita lipat 2, terus ditulis positif dirinya sama negatif dirinya, terus suruh nulis lebih banyak yang bisa menguliti kelemahannya gitu ya, dibandingkan dengan melihat potensinya. Nah, itu kan sombong, bukan? Sekali lagi kan kembali ke niat ya. Ketika kita tahu potensi kita, harapannya justru kita memaksimalkan potensi kita gitu. Nah, salah satu mungkin orang yang selalu berpikir negatif terhadap dirinya begitu, mencoba untuk tadi menuliskan apa sih positif terhadap dirinya. Terus setiap mau tidur, nah saya pernah ikut pelatihan itu, setiap mau tidur, tuliskan dan ucapkan gitu ya. Tuliskan dan ucapkan hal-hal yang positif yang dia dapatkan hari itu gitu. Misalnya, alhamdulillah hari ini tadi aku begini, aku begini. Jadi melatih untuk berpikir positif itu tuh orang kan kadang kalau cenderung menyalahkan dirinya atau cenderung negatif terhadap dirinya itu mau tidur, yang ingat ya negatif-negatif terhadap dirinya. Wah ya tadi aku kok enggak ulangan kok dapat jelek ya, padahal yang lain dapat 8, aku dapat 6. Wah tadi itu pulang sekolah harusnya kok ya motorku macet. Yang ingat yang negatif-negatif. Nah, coba mencari 5 atau nanti bertahap gitu ya. 3 bulan itu lakukan terus 3 hal yang aku syukuri hari ini. Besok 5 hal, 10 hal yang aku syukuri hari ini. Alhamdulillah aku tadi beli ini dapat murah,
barangnya bagus. Alhamdulillah tadi pas jalan kaki ada yang boncengin. Alhamdulillah pagi tadi dapat ini. Jadi dengan begitu ya itu mengajarkan juga, melatih untuk kemudian kita masuk ke dalam kondisi tidur, istirahat, rileks itu dalam kondisi yang positif. Nah, kalau kita tidur dalam kondisi positif begitu, nanti bangun ya, tidurnya berkualitas sehingga harapannya bangun pagi itu kan serotonin paling rendah itu kan di pagi hari bangun tidur. Nah, kalau bangun tidur kita tidurnya berkualitas baik, bangun tidur kita kondisinya baik, maka seharian itu akan moodnya menjadi baik, terhindar dari depresi. Jadi sekali lagi harus ada upaya. Dan dalam upaya-upaya ini, belajar berpikir, belajar berperilaku yang positif ini, kalau bisa mandiri, lakukan mandiri gitu, ya, latih sendiri. Ketika kita merasa kok tidak bisa sendiri, maka jangan ragu untuk datang ke profesional, psikolog, psikiater gitu ya, mencari bantuan gitu. Karena jadi tidak selalu psikolog, psikiater itu orang sakit, ya. Tapi tadi memperbaiki keseharian kita dalam hal-hal yang lebih positif itu pun bisa ketika memang butuh bantuan, ya. Atau kadang nggak harus profesional, misalnya tadi eksternal motivasi dari sahabat, dari keluarga, itu pun bisa kita saling nyatanya kalau kita ikut pelatihan yang mahal-mahal itu ya, terus disuruh melakukan itu selama 1 bulan, kita kan termotivasi melakukan bareng, dan kita juga bisa merasakan hasilnya. Barangkali begitu ya, karena biasanya ini bukan terbentuk dalam jangka waktu pendek. Orang yang terbiasa menyalahkan dirinya, berpikir negatif terhadap dirinya, ini bentukan jangka panjang. Sehingga kalaupun mau berubah juga bukan jangka pendek, butuh waktu untuk bisa, tapi bisa insya Allah. Kalau dari sisi teori apapun ya, termasuk teori neuroplasticity otak. Mungkin itu Mbak Elvira. Oke, jadi intinya kita coba untuk mencari hal-hal yang positif dan berpikir positif ya dok. Okay. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Heni ini. Dia ingin bertanya tentang bagaimana cara mengatasi rasa bosan dan jenuh dok. Tadi sebenarnya sudah dokter jelaskan ya dari materi kita tadi itu sebenarnya intinya itu. Dia bertanya sini, dia sudah mencoba memvariasikan kegiatannya, udah coba piknik dengan protokol mungkin ya ini ya. Tapi masih juga merasakan kebosanan gitu dok. Gimana? Ya, kuncinya memang menikmati setiap aktivitas ya. Jadi ketika 24 jam di rumah pun ya, itu ketika dinikmati itu ya, tahu-tahu udah sore gitu. Kadang kita malah kok cepet mentok gitu ya, cepet udah jam 4, yang ini belum misalnya gitu. Jadi kuncinya memang belajar menikmati. Tadi betul, kita nggak bisa sama satu dengan orang lain ya. Ada orang yang butuh tamasya keluar rumah gitu. Ada yang enggak, di rumah aja dia utak-utik gitu ya. Dapat 1 masker, jahit pakai tangan, dikasih renda-renda, udah bahagia hatinya, kasih ke tetangga. Ada yang utak-utik ya, cabai di dapur 1 dipisah-pisah di polybag, di wadah sabun, tumbuh, keluar buah. Jadi dicari apa toh sebenarnya yang membuat saya suka. Jadi nggak harus bervariasi yang sangat harus piknik, enggak juga gitu. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang monoton ya, tapi kuncinya tadi menikmati apa yang saya suka ya, apa yang jadi setiap aktivitas yang ada di depan kita itu ya kita lakukan dengan menikmati gitu, sehingga nggak bosen ya. Mungkin kalau aktivitas rutin itu kan harus ya mau nggak mau kita lakukan tiap hari ya. Nah, sehingga kuncinya tadi belajar untuk bahwa alhamdulillah, wah rumah kok kotor terus gitu ya. Alhamdulillah anak-anak di rumah, walaupun rumah kotor, anak-anak di rumah. Kalau anak-anak nggak di rumah, 4 orang di asrama semua ya rumahnya bersih gitu. Jadi setiap sesuatu yang bikin kita jengkel itu sandingkan dengan sesuatu positif yang kita capai hari ini. Rumah itu, masak segitu ya habis.
wah uang habis terus ya. Alhamdulillah anak-anak ada di rumah, alhamdulillah ini. Jadi tadi ya, maka semua akan kita rasakan nikmat. Kalau masih merasa jenuh terus, cobalah untuk terus mencari mungkin juga ini masa penyesuaian yang biasanya di kantor ngobrol bareng. Nah, apa kebutuhan kita? Apa kita juga masih butuh ngobrol bareng? Kita bikin forum misalnya, ya. Sekarang tuh banyak forum yang bisa kita buat ya. Tahsin yang dulu nggak pernah bisa gatok waktunya, sekarang tahsin online tuh bisa jam 5 pagi udah mulai kelas misalnya. Jadi banyak variasi yang bisa kita pilih sesuai dengan tadi mana yang kita bisa enjoy dan menikmatinya. Nggak bisa dipaksa yang harus sama dengan orang lain. Ya, selamat memilih ya. Insya Allah yang positif, yang produktif dan dinikmati, disyukuri. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih, Dok. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi kayaknya ini. Yang selanjutnya dari Mbak Yunita. Itu menanyakan bagaimana menguatkan diri dengan trauma di waktu kecil karena dibesarkan keluarga yang keras dan disiplin militer, sehingga muncul sifat keras kadang-kadang gitu, Dok. Ya, beda ya antara trauma. Kalau kita ingin apakah itu sebuah trauma atau itu sebuah pengaruh pengasuhan, tentu beda ya. Kalau trauma itu sampai kepada, kalau kita ngomongin trauma, bahasa trauma itu sampai membuat seseorang itu menghindari itu gitu, menghindari situasi itu, misalnya karena dia trauma dengan pengasuhan di rumahnya, dengan kekerasan di rumahnya, terus sampai berpikir mending nggak usah berumah tangga dan sebagainya. Ada dampak-dampak dari penghindaran itu gitu. Tapi kalau tadi apakah, nggak tahu ya, mungkin arah pertanyaannya ya, apakah lebih kepada karena dibesarkan dalam lingkungan yang keras, kemudian terbentuk karakternya menjadi keras, kemudian insight gitu ya, kita sudah dewasa atau sudah nyadar gitu, iya ya kok aku tuh ya jadi sering keras ya, gara-gara lingkunganku, gara-gara keluargaku mendidikku dengan cara begitu, mungkin begitu ya. Kalau begitu itu kan sebuah pengaruh lingkungan kepada pembentukan karakter ya, bukan tidak berarti trauma ya. Dan ini adalah sebuah ya, memang karakter itu ada faktor bawaan ya, ada faktor yang dibawa sejak lahir dan dikuatkan dengan pengaruh lingkungan begitu. Itulah kenapa bayi baru lahir itu yo ada yang baru lahir aja udah rewel, belum dikasih tahu apa-apa aja udah rewelan gitu ya. Ada yang lahir anteng, itu tuh menunjukkan bahwa karakter itu ada faktor internal dan itu enggak masalah ya. Orang itu karakter tidak selalu kalau pendiam itu lebih baik daripada yang cerewet, enggak juga. Kalau kita lihat para sahabat itu kan karakternya luar biasa ya. Umar beda banget dengan Abu Bakar ya, karakter yang berbeda, sangat berbeda. Ya, yang satu lembut, nangisan gitu, yang dari ceritanya ya. Satu tegas, keras gitu. Tapi dua-duanya bisa ahli surga gitu. Jadi bagaimana karakter ini, jangan berpikir bahwa karakter tuh harus sama semua gitu. Masing-masing karakter tuh semua bisa jadi ahli surga. Tinggal tadi prinsip-prinsip karakter itu di dalam ibadah dan muamalah itu tadi ya, itu tuh tetap pada koridor-koridor kita. Apa yang dimaksud dengan keras gitu? Gitu. Apa sih yang saya definisikan sebagai keras? Oh, saya mudah marah. Oh, ya berarti ini nggak boleh di Islam ya. Harus saya belajar manajemen marah. Oh, keras itu kalau saya punya prinsip, maka saya akan kekeh gitu. Nah, kalau itu prinsip yang benar, kan malah benar gitu. Kita nggak mudah dipengaruhi orang lain gitu. Oh, keras itu aku tuh kalau dikasih masukan susah misalnya. Oh ya, mestinya seorang mukmin nggak begitu, karena adilun nasihah. Kita mesti harus bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saya dapat masukan harus saya, berarti saya harus berubah gitu. Jadi bahwa ada pengaruh dari pengasuhan waktu kecil ya, dan itu kemudian membentuk karakter kita. Kemudian ketika kita dewasa kita menyadarinya dan kita ingin berubah, maka
fokuskan pada perubahan. Ya. Jangan fokus pada seandainya keluargaku tidak begitu ya. Seandainya papahku, seandainya mamahku gitu. Ketika kita fokus ke sana, itu yang kemudian membuat kita menjadi malah justru nggak produktif gitu. Nah, saya punya beberapa klien yang demikian ya. Dia tidak fokus pada apa yang aku harus lakukan untuk merubah menjadi lebih baik gitu, tapi fokus pada kenapa dulu, seandainya dulu ya. Gara-gara cara pengasuhan yang begini, aku menjadi begini. Terus kita akan menjadi terperangkap di situ. Ya. Jadi pada sesuatu yang sudah terjadi, itu kan, ya itu takdir gitu. Kita terima, kita ambil hikmah. Tapi yang belum terjadi, bagaimana saya punya karakter yang lebih baik, itu yang kita ikhtiarkan maksimal gitu. Saya kira itu ya, tidak berarti semuanya jelek, kita pilih. Dari definisi keras kita itu mana yang itu tetap ya. Umar kan ceritanya juga tegas, keras gitu. Tapi akhlaknya tetap akhlak mulia, akhlak Islam semua gitu. Jadi karakter itu tidak harus dipahami semua harus sama. Saya pernah waktu ngisi di Makassar tuh ya, kata teman-teman Makassar itu, ya kalau kayak Dokter Wares seneng dong jadi psikiater orang Jawa, beda bahasanya dengan kami kan keras gitu. Ya nggak masalah, beda gitu. Bukan berarti harus semua sama gitu. Jadi ketika di orang budaya Jawa, orang budaya, ya memang beda, nggak apa-apa. Semuanya tetap koridornya adalah nilai-nilai yang diberikan Allah kepada kita. Saya kira itu ya. Nah, nanti monggo bisa, kalau orang Jogja di setiap puskesmas ada psikolog, besok kalau udah nggak pandemi bisa diskusi dengan psikolog ya. Yeah. Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan ke depan ya dok. Kita memang semuanya berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik ya dok. Selanjutnya pertanyaan terakhir dok dari Mbak Yunita ini, bagaimana mendeteksi diri kita termasuk mengalami depresi dan berat? Karena saya punya anak asuh dari SD hingga saat SMP kelas 3 ketika ujian menggambar, dan dari situ kata dokter spesialis jiwanya katanya dia didiagnosis skizofren. Itu gimana dok? Nomor 1, prinsip dulu. Siapa yang berhak menegakkan diagnosis gangguan jiwa? Ya, adalah dokter, kemudian psikolog klinis dan psikiater. Jadi masyarakat jangan mendiagnosis gitu ya. Saya sering melatih kader kesehatan dan saya weling banget itu ya, supaya dia tidak, anakmu depresi loh, ini serumah depresi semua ya. Ya jadi diagnosis itu serahkan ahlinya ya, karena diagnosis harus ditegakkan, ada standarnya, harus diperiksa, ada anamnesis, ada pemeriksaan ya, baru kemudian bisa didiagnosis, tidak hanya dengan cara yang yang sangat simpel, tapi ada standarnya. Nah, tapi masyarakat betul penting untuk bisa melakukan deteksi dini. Ya, untuk melakukan deteksi dini, untuk kemudian memastikan, mengkonsultasikan. Kapan sih orang dikatakan depresi? Ya, ada hal-hal yang tadi kita kan kalau masalah gangguan jiwa, saya sering ngisi ya tentang gangguan jiwa ini, sosialisasi gangguan jiwa di masyarakat gitu. Gangguan jiwa itu kan gangguan yang mengenai sistem saraf pusat kita ya. Sehingga yang terganggu adalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Ada perubahan dari pikiran, perasaan, dan perilakunya tidak seperti yang seharusnya. Misalnya, dulu dia itu komunikasinya bagus loh, sekarang kok jadi banyak diem, nggak kayak biasanya. Oh, dulu dia itu ceria, sekarang kok jadi gampang sedih terus. Jadi perubahan ya, baik di dalam pikiran, perasaan, perilaku, itu yang menjadi sinyal ya untuk orang-orang terdekat itu kemudian ada apa ya gitu. Kalau bisa diajak bicara, kalau bisa, tidak harus ke layanan kesehatan, ketika kemudian bisa ketemu orang yang tepat, mendengarkan, mengempati, mensupport, mungkin besok dia udah sekolah lagi gitu.
Tapi kalau kemudian orang-orang terdekat itu tidak bisa, ya memang harus segera dikonsulkan tadi, dibawa ke profesional. Tidak selalu dia sakit, bisa jadi juga belum. Tapi lebih baik begitu ya, ketika sudah mulai ada hal-hal yang tidak seperti biasanya, itu kemudian jadi aware masyarakat. Sama sederhana seperti orang kenali batuk pilek, flu ya. Orang flu, ya kan, ibu-ibu juga kenal kan, begitu anaknya bersin-bersin, terus mulai rewel misalnya, oh anakku flu nih, cepat-cepat dimimi vitamin, disuapi, ya, terus di istirahat bobok ya, dikeloni misalnya, udah besok sembuh gitu. Nah, tapi kalau udah tahu anaknya mulai bersin, demam, dibiarin aja, mungkin juga flu-nya jadi lebih berat, kan gitu. Nah, sama, jiwa juga begitu. Kita berharap orang tua, orang-orang terdekat, itu bisa mengenali ketika ada, tadi kok mulai bersin-bersin ya, kok mulai dia ada perubahan ya, biasanya pulang sekolah ceria, kok ini pulang sekolah kan ngamar, tidak, nggak mau, malam sering wirawiri nggak bisa tidur misalnya ya, jangan-jangan ya kadang-kadang ada masalah dengan temannya, dengan pelajaran, dengan dan sebagainya. Begitu juga orang dewasa juga seperti itu gitu. Jadi ketika kita mendiagnosis depresi, kalau sudah diagnosis depresi ya nanti ada kriterianya. Tetapi kalau kita mendeteksi ada masalah kesehatan jiwa, yaitu dari perubahan pikiran, perasaan, perilaku, produktivitas, itu bisa memberikan sinyal ya. Sinyal untuk kita segera mencari jawaban, ada apa dengan anak saya, ada apa dengan keluarga saya. Saya kira itu Mbak Elvira ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa temanya adalah mengenali gangguan jiwa di masyarakat, itu juga bisa kita angkat jadi tema ya untuk diskusi.